Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di seri belajar NLP. Kita masih mau lanjutin bahasan tentang presupposisi NLP. Bahasan kali ini adalah presupposisi yang bunyinya we evaluate behavior and change in terms of context and ecology. Seperti apa itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini akan nyambung dan akan bisa menjadi sebuah penjelasan ya bagi presupposisi yang ada di video sebelum ini ya. Kalau teman-teman nonton silahkan simak di sana. Jadi yang lalu kan kita bahas bahwa semua perilaku tuh ada niat baiknya ya, ada kegunaannya dalam konteks tertentu. Nah, kenapa begitu? Karena salah satu bagian dari NLP Change Model atau dalam bahasa lain pilar-pilar NLP itu salah satunya adalah ekologi. Jadi NLP itu satu ilmu yang eh, mengakuisisi ya pandangan bahwa dunia ini sebuah sistem, dunia ini saling terkait dalam sebuah sistem. Jadi perilaku kita, pikiran kita semua itu ada dalam sebuah sistem. Nah, maka dari itu eh, kata ekologi itu jadi penting ya. Kalau kita mungkin ya secara awam memahami kata ekologi itu kan ilmu tentang alam ya, ya kan. Jadi kalau di kampus-kampus ada apa namanya bahas tentang ekologi itu biasanya bahasnya soal alam, keseimbangan alam gitu. Nah, tapi sebenarnya maknanya lebih luas dari itu ya. Ekologi itu eh, diambil dari bahasan mungkin kan para founders NLP itu bergaul ya berinteraksi dengan Gregory Bateson gitu yang memang meyakini bahwa seluruh kehidupan kita itu saling terkait satu sama lain. Seluruh kehidupan kita itu berada dalam sebuah sistem. Sistem yang besar, ya, itu mungkin sering disebut sebagai makrokosmos gitu ya. Tapi juga dalam sistem yang kecil atau mikrokosmos. Eh, Orang Jawa konon katanya punya istilah ya ada jagat gede sama jagat cilik ya. Jagat cilik itu jagat kita, kehidupan kita yang kecil ya diri ini. Nah, tapi diri kita yang kecil ini kalau dipotong-potong lagi ya di dalamnya ada sistem-sistem sendiri. Kalau kita ngomong satu diri yang utuh ini kan ada sistem tubuh, ya, sistem jiwa, ya, sistem kognitif pikiran gitu ya. Itu ya kalau dipotong begitu ini terlepas dari sistem sosial ya. Diri itu ada begitu, tapi dalam pikiran sendiri ada sistem gitu. Nah, maka dari itu eh, pada saat kita memahami perilaku manusia dalam konteks kita selalu melihat eh, apa ekologi, apa sistem yang sedang bekerja di dalam dirinya gitu. Maka dari itu kalau kita perhatikan nanti dalam teknik-teknik NLP, bagian akhir dari semua pattern NLP itu selalu ada langkah untuk namanya cek ekologi. Contoh misalnya kita punya teknik well formed outcome WFO yang buku ini 18 pertanyaan ya, mengadopsi dari punya Michael Hall kemudian kita sedikit beberapa adaptasi. Nah, itu pertanyaan nomor 16 gitu ya. Itu bicaranya soal itu, soal apakah goal yang kita buat itu selaras nggak dengan bagian dari kehidupan kita, diri kita yang lain. Kadang-kadang kita punya satu tujuan, punya goal, tapi kelihatannya kok susah atau nggak jalan, bukan karena goal itu buruk, tetapi karena dia memang nggak selaras dengan tujuan yang lain. Contoh sederhana lah, ada karyawan yang pengen punya penghasilan tambahan, lalu dia bikin usaha sampingan. Ya oke-oke saja, sah saja kan halal itu. Tapi ternyata usaha sampingan tadi pelan-pelan, ya tadinya cuma dilakukan di waktu senggang atau pulang kantor, lama-lama membesar lalu mulai mengganggu pekerjaan utamanya. Itu saya ingat ada sebuah, momen ya, jadi salah satu OB di sebuah kantor itu punya inisiatif untuk punya penghasilan tambahan, dia jualan itu, nasi goreng dalam apa namanya, bungkus kecil gitu, mie goreng enak memang, enak rasanya enak banget, jadi banyak yang suka lalu pelan-pelan, orderannya bertambah. Jadi sebenarnya win-win ya, dia sendiri dapat penghasilan tambahan, karyawan yang tiap hari mengandalkan variasi dari karena variasi lumayan banyak waktu itu juga seneng. Nah, tapi lama-lama ternyata ada yang terganggu ya. Misalnya, bagaimana dengan apa namanya, kantin ya, kantin atau koperasi yang tergerus revenue-nya karena dia bawa itu
kantong gede kemudian di-drop di lantai-lantai gitu. Gimana dengan kantin, gimana dengan koperasi, ya mulai ada terganggu. Gimana dengan pekerjaan dia sendiri kalau tadinya dia cuman bawa 5, 10, 20, oke, tapi ketika dia mulai bawa 50, 60, 100 bungkus per hari, mulai pasti ada dampak ke pekerjaan dia sehari-hari kan. Bosnya mulai ngomel tuh ya kan. Nah, belum lagi ya kita bicara ada teman-teman yang iri misalnya. Nah, akhirnya dia harus menyesuaikan diri ya. Singkat cerita, seingat saya waktu itu akhirnya ya dia diajak kolaborasi atau bikin, kerjasama dengan koperasi gitu. Yang akhirnya ya dia taruh produk di koperasi, orang yang mau misalnya beli ya ke koperasi itu. Jadi ada win-win di situ. Profit dia at some point ya tergerus tentu saja, tetapi demi keseimbangan ekologi sistem yang lebih besar, ya bisnisnya bisa jalan terus. Nah, ide tentang sistem ini sentral ya di NLP ya, sehingga kita memang tidak bisa menjadi individu yang, terlalu melihat dari sudut pandang kita sendiri aja. Ini menurut saya yang agak menarik dan somehow agak jarang dibahas di NLP ya soal sistem ini gitu. NLP ilmu yang lahir dari mungkin rahim dunia, pengembangan diri, self development, sehingga nuansanya memang sangat self ya. Nuansanya sangat aku banget ya, nuansanya memang aku yang punya tanggung jawab, yang punya sumber daya, dan itu nanti di presupposisi NLP masih cukup banyak ya, cukup kental. Tetapi unsur ekologi ini sebenarnya kan penting, cuman agak jarang dibahas. Nah, disinilah nanti kita perlu perlu concern ya, bahwa setiap perubahan apapun dalam NLP itu di ujungnya selalu ajakin cek ekologi. Nah, memang kalau dalam teknik NLP ya, cek ekologinya masih cek ekologi dari sisi self kita sendiri. Padahal kalau diperhatikan tadi ya, kasus yang saya ceritakan tadi kan, ekologi itu tadi berurusan dengan sistem yang lebih luas ya, si apa namanya, karyawan tadi yang punya bisnis tadi akhirnya dia mesti, menyelaraskan diri dengan sistem pola kerja dia, sistem apa namanya, berjualan di kantor itu yang harus melibatkan koperasi misalnya tadi. Nah, sehingga kemudian akhirnya dia bisa jalan terus, bisa move on gitu. Nah, eee, di sinilah akhirnya, memang yang disebut sebagai sebuah perubahan itu memang selalu perubahan di dalam konteks ya. Perubahan itu tidak bisa di seluruh konteks, perubahan itu selalu ada di dalam konteks tertentu, di batasannya apa, boundary-nya apa. Dan ini yang menurut saya menarik karena NLP itu kan satu pendekatan yang nuansanya pragmatis ya. Pragmatis itu sebuah pendekatan yang mementingkan fungsi atau kegunaan, ya. Berbagai hal itu bagus apa tidak ya tergantung pada fungsinya atau kegunaannya. Nah, sehingga dalam banyak teknik NLP atau dalam banyak percakapan ketika NLP dipakai di konseling, di coaching gitu, selalu bahasan pertama adalah outcome-nya, apa tujuannya, apa outcome-nya. Nah, outcome itu menurut saya sebuah ekologi, sebuah sistem yang di-create supaya perubahan itu ada di dalamnya gitu. Nah, sebuah boundary, sebuah batasan sehingga perubahan itu ada di dalamnya. Karena tanpa sebuah batasan agak sulit kita bikin perubahan kan, ya. Perubahan selalu dimulai dari hal yang kecil dan yang kecil itu artinya kita bikin batasan. Disitulah bahasan ekologi jadi penting. Jadi ekologi tidak hanya, oh ya menyelaraskan diri dengan alam gitu ya, tapi itu sebenarnya adalah cara supaya perubahan bisa terjadi, perubahan bisa mungkin. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, nyambung dengan hal itu mungkin saya maju sedikit ke posisi berikutnya dalam buku NLP The Path to Excellence ya. Itu dalam konteks komunikasi ada satu presupposisi yang bunyinya we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Presupposisi ini sebenarnya mengajak kita untuk, melihat bahwa komunikasi tidak hanya urusan verbal, tetapi urusan, eee, intonasi, bahasa tubuh, ya lebih luas lagi sebenarnya komunikasi adalah soal simbol-simbol gitu ya. Baju yang kita pakai, di mana tempat kita berada, itu kan semua menandakan simbol gitu ya. Simbol-simbol yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu tidak hanya bentuknya kata-kata atau kalimat, tetapi bisa bentuknya adalah, ekspresi, nada, apapun yang kita gunakan, apapun yang kita tampilkan, hal yang kita pilih, bersama siapa kita berada. Nah, itu semua mengkomunikasikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, sehingga kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Bahkan diamnya kita pun sebuah komunikasi. Ada sebuah quote menarik
yang mengatakan guru sejati diamnya pun mengajari. Jadi diamnya seorang guru itu somehow mengajari kita. Jadi dalam konteks komunikasi ternyata bukan hanya urusan aktif menyampaikan pesan, tapi tidak menyampaikan pesan pun sebenarnya adalah sebuah pesan. Nah, ini dasarnya dari We Cannot Communicate. Kalau dalam konteks, eee, konseling terapi ya, maka apa yang tidak disampaikan secara verbal, tetapi muncul secara nonverbal, itu seringkali lebih bermakna ya. Dalam bahasa, neurosemantik ya, yang saya baca di modulnya Meta Coaching-nya Pak Michael Hall itu, ada istilah namanya, semantically loaded ya. Jadi sebuah ekspresi, kata-kata, pilihan kata, atau nada suara yang mengandung banyak makna gitu, load ya, di-loading dengan banyak dengan banyak makna. Gerakan penuh makna lah gitu ya, gerakan atau ekspresi penuh atau nada penuh makna. Nah itu justru harus diperhatikan karena di situ kadang-kadang terkandung sebuah pesan yang lebih dalam, karena mungkin pesan itu sulit disampaikan lewat, perantaraan kata-kata. Kan kata-kata selalu punya batasan ya, dan bahasa apapun ya selalu ada batasannya. Seringkali batasan itu tersimpan di dalam ekspresi, tersimpan di dalam nada gitu. Sehingga tidak mungkin kita tidak berkomunikasi dan kalau disambungin sama bahasan ekologi tadi, yaitu bahasa sendiri sebuah sistem. Bahasa sebuah sistem, maka kita perlu memahami, pesan orang lain di dalam konteks sistem itu. Di bahasa itu, dalam konteks bahasa atau komunikasi dia, gerakan begini tuh maknanya apa gitu ya. Kata-kata tersebut maknanya apa gitu. Saya apa namanya, baru sedikit memahami bahwa kata I love you, ya aku cinta padamu itu, di dalam bahasa Inggris itu punya makna yang sangat luas. Sehingga sangat wajar ketika seorang laki-laki yang bersahabat dengan laki-laki lain, bersahabat ya, berteman, atau ayah bersahabat dengan anaknya gitu ya. Misalnya ayah sama anak laki-lakinya, atau laki-laki sama laki-laki itu sahabat, itu mengatakan, "I love you man," itu biasa. Tapi ketika itu diterjemahkan dalam dengan "aku cinta padamu," itu agak mungkin nggak biasa, coba deh Mbak, agak jarang kan kita dengar begitu ya. Eee, laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, sahabatnya, ya "aku cinta padamu," itu apalagi zaman sekarang ya akan terasa lagi aneh gitu. Makanya suka di-twist dengan, eee, "aku sayang padamu," misalnya kalau bapak ke anaknya konteksnya. Ya ini pemahaman saya bahwa, oh iya ya, di dalam sebuah bahasa itu ada sistemnya. Kata I love you dalam sistem bahasa Inggris itu ya maknanya luas sekali, love itu bisa dimaknai dengan sangat luas, tapi love ketika diterjemahkan menjadi cinta di bahasa Indonesia dan keseharian orang Indonesia agak lain ya, jadi nggak agak di-twist sedikit gitu ya. Nah, sehingga nyambung sedikit ke presuposisi yang lain ya, ada sebuah, presuposisi yang mengatakan the meaning of your communication lies in the response you get. Makna dari komunikasi tergantung pada respon yang Anda dapatkan. Berarti kalau kita mengkomunikasikan sesuatu karena yang kita komunikasikan tadi, sebenarnya punya makna lain ya dalam konteks tertentu, maka memang bukan soal apa yang saya sampaikan, tapi apa yang orang lain tangkap dari keseluruhan sistem komunikasi yang kami gunakan. Saya maksudnya mengingatkan, tapi kalau kenyataannya dalam sistem komunikasi dia menangkapnya sebagai sebuah teguran keras lalu dia tersinggung, itu saya nggak bisa deny, saya nggak bisa ngeles. Saya harus mengatakan bahwa, oh berarti saya mungkin kurang pas menyampaikannya. Ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Karena ya tujuan komunikasi kan sampainya pesan, dia paham. Lah kalau pesannya nggak nyampe, yang dia tangkap adalah, "Oh saya nyinyir," misalnya, berarti kan dalam sebuah sistem ini ada yang tidak pas gitu kan. Nah, karena aku dan orang lain itu membangun sebuah sistem sendiri yang kadang-kadang tidak mesti match. Karena saya punya sistem budaya sendiri, dia punya sistem budaya sendiri, kami kadang-kadang belum nyambung ya, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang belum gitu ya. Yang jelas pas kita berkomunikasi, kami itu membangun sebuah sistem. Nah, disitulah kadang-kadang belum selaras sistemnya, belum ekologis. Sehingga masuk akal nih kenapa ada the meaning of your communication lies in the response you get. Maka
Kalau kita mengkomunikasikan sesuatu, pastikan ya kita itu memaknainya menggunakan dasar respon yang kita dapatkan. Kalau dia buy in, berarti cocok sesuai harapan kita. Kalau dia nggak buy in, berarti secara sistem ada yang perlu kita perbaiki, mungkin cara saya ngomong, pesan yang saya sampaikan, perlu saya, apa namanya, elaborasi, perlu saya sesuaikan, sehingga kemudian komunikasi kami bisa lebih efektif gitu ya. Nah, ini kurang lebih beberapa posisi yang, bisa saya bahas di video kali ini. Sengaja saya ambil beberapa sekaligus sehingga ya mungkin videonya bisa agak lebih padat gitu ya. Oke teman-teman segitu dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya by the way kalau ada pertanyaan pengen elaborasi lebih lanjut, boleh ketik di komen ya, nanti saya akan, usahakan untuk bisa merespon. Bye.